Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat, kesejahteraan sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Sabtu 10 Juni 2023 ini sahabatku, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, serta mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ekspresi itu penting dikarenakan itu semua mengungkapkan dan menegaskan integritas seseorang, sahabatku. Kendati demikian sahabatku yang terkasih, ekspresi bisa saja menipu, sebab bisa saja tidak sesuai kondisi batin sahabatku. Apalagi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada pada era digital saat ini, yang adalah era visual sahabatku yang terkasih, citra diri yang kelihatan dalam berbagai media sosial seperti halnya Instagram, Facebook, kemudian TikTok, Twitter, dan lain sebagainya sahabatku yang terkasih, menjadi penting tentunya. Kemudian sahabatku yang terkasih, para politikus, artis, public figure, atau perusahaan berusaha memoles citra dirinya agar tampak baik sahabatku, meyakinkan serta menjual sahabatku. Sahabatku yang terkasih, teknologi informasi mutakhir sungguh memudahkan kita semua segala upaya memanipulasi citra diri sehingga tampak baik sahabatku, meskipun di dalam lain kenyataannya sahabatku. Sahabatku yang terkasih, rakyat serta pembeli harus pandai-pandai menilai secara kritis, secara detail, agar tidak tertipu oleh ekspresi luar yang menarik serta meyakinkan itu sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, para ahli Taurat pada kesempatan ini dikritik oleh Tuhan Yesus karena mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Padahal sahabatku, mereka menelan rumah janda-janda. Kita lihat dari ayat 40 sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, para ahli Taurat pandai memoles citra diri mereka. Sahabatku yang terkasih, akan tetapi bila ekspresi di luar itu tidak sesuai kenyataan di dalamnya, mereka tidak hanya jatuh dalam kemunafikan, tetapi juga penipuan sahabatku.
Yesus mengingatkan supaya para murid bersikap kritis serta tidak mudah tertipu oleh ekspresi luarnya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tokoh dari firman Tuhan pada kesempatan ini yakni si janda miskin dari luar tampak hanya memberi sedikit, sahabatku. Namun dalam kenyataannya ia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, sahabatku. Dikatakan dari firman Tuhan pada ayat 44 tadi, sahabatku yang terkasih. Sahabatku, ia memberi lebih banyak dibandingkan ahli Taurat. Sahabatku yang terkasih, tidak disangkal bahwa pada era visual saat ini ekspresi luar itu penting. Akan tetapi ekspresi yang tak mencerminkan isi yang sesungguhnya akhirnya akan ditolak orang serta tidak berkenan di mata Allah, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu di dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah kami semua umat-Mu untuk semakin menjadi pribadi yang autentik serta total dalam mengabdi kepada-Mu, Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar bersama pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later, bye-bye, berkat dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.